Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya. Walaupun belajarnya masih di dalam rumah, kalian harus tetap semangat karena belajar di rumah itu asik dan menyenangkan. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada hewan. Namun sebelum kita mulai belajar pada hari ini, kita berdoa dulu ya, agar pelajaran kita kali ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada hewan. Sebelumnya kita sudah belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan ya, di mana perkembangbiakan pada tumbuhan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama secara generatif dan yang kedua secara vegetatif. Secara generatif artinya perkembangbiakan pada tumbuhan melalui proses perkawinan, dan perkembangbiakan secara vegetatif artinya tidak melalui proses perkawinan. Nah, yang sekarang akan Ibu jelaskan adalah perkembangbiakan pada hewan. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kalian siapkan dulu buku tulisnya dan catat informasi penting apa saja yang akan Ibu bacakan, yang akan Ibu jelaskan pada video kali ini, sehingga catatan kalian nanti bisa digunakan untuk persiapan belajar kalian menghadapi ujian tengah semester. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan baik-baik slide berikut ini, lalu catat informasi penting apa saja ya. Dalam pembelajaran kali ini, ada dua materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, yaitu materi tentang perkembangbiakan hewan. Dan materi yang kedua yaitu tentang pelestarian hewan. Perkembangbiakan pada hewan dapat terjadi dengan dua cara, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Hampir sama dengan tumbuhan, cara vegetatif berarti cara tanpa proses perkawinan. Sedangkan secara generatif berarti ada proses perkawinan. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan lebih fokus pada perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan generatif hewan merupakan perkembangbiakan yang terjadi karena bersatunya sel kelamin jantan atau spermatozoid dan sel kelamin betina atau ovum. Perkembangbiakan generatif hewan terbagi menjadi tiga, yaitu ovipar atau bertelur, vivipar atau melahirkan, dan ovovivipar yaitu bertelur dan melahirkan. Perkembangbiakan secara ovipar berarti perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Nah, ada beberapa ciri hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar. Di antaranya yaitu yang pertama, tidak memiliki kelenjar susu. Yang kedua, tidak memiliki daun telinga. Dan yang ketiga, telur berada di luar induknya. Contoh hewan ovipar di antaranya beberapa jenis ikan, unggas, reptilia, amfibi, dan serangga. Berdasarkan proses pembuahannya, hewan ovipar dikelompokkan menjadi dua, yaitu hewan yang melakukan proses pembuahan secara eksternal
Maksudnya, pembuahan ini terjadi di luar tubuh hewan betina. Contoh hewannya antara lain ikan dan amfibi. Yang kedua, hewan yang melakukan proses pembuahan secara internal. Artinya, proses pembuahan terjadi di dalam tubuh hewan betina. Beberapa hewan yang melakukan proses pembuahan secara internal, diantaranya adalah burung dan serangga. Perkembangbiakan secara vivipar yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan juga mempunyai ciri-ciri khusus. Yang pertama, memiliki daun telinga. Yang kedua, memiliki kelenjar susu. Dan yang ketiga, individu baru akan dilahirkan dari tubuh induknya. Dan hewan-hewan ini ada pada hewan mamalia. Beberapa contoh hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar antara lain ada sapi, kuda, harimau, orangutan, pesut, lumba-lumba, dan paus. Pada hewan vivipar, bayi hewan yang baru lahir akan disusui dan diasuh oleh induknya. Hewan yang menyusui anaknya ini disebut sebagai hewan mamalia. Dan yang berikutnya adalah ovovivipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Hewan ovovivipar memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan hewan yang lain. Antara lain, yang pertama, telur menetas di dalam tubuh induknya dan dikeluarkan dari tubuh induknya. Yang kedua, tidak memiliki rahim. Dan yang ketiga, embrio tumbuh dan berkembang dalam telur yang berada di dalam tubuh induknya. Jadi, tidak ada proses pengeraman oleh induknya ya. Contoh hewan ovovivipar antara lain ikan pari, hiu macan, cucut pasir, kuda laut, dan beberapa jenis kadal serta beberapa jenis ular. Oke anak-anak, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan bisa dilestarikan dengan dua cara, yaitu pelestarian secara in situ dan pelestarian secara ex situ. Pelestarian secara in situ yaitu pelestarian yang dilakukan pada habitat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Contohnya seperti Suaka Marga Satwa, hutan lindung, dan taman nasional. Jadi hewan atau tumbuhan tersebut tidak dipindahkan keluar habitat aslinya. Sedangkan pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya. Contoh pelestarian ex situ antara lain pelestarian di kebun botani, taman safari, kebun binatang, dan pusat penangkaran. Nah, inilah contoh tempat-tempat pelestarian secara in situ ya. Antara lain ada Suaka Marga Satwa, hutan lindung, taman nasional, dan juga cagar alam. Semuanya termasuk ke dalam contoh pelestarian yang dilakukan secara in situ atau di dalam habitat aslinya. Kalau yang ini adalah perkembangbiakan secara ex situ, pelestarian hewan secara ex situ, yaitu di luar habitat aslinya. Jadi hewan-hewannya dipindahkan antara lain seperti kebun binatang, kebun raya, dan pusat penangkaran. Anak-anak,
Untuk semakin memahami materi pelajaran kali ini, kerjakan soal-soal evaluasi di bawah ini ya. Kerjakan pada buku tulis kalian dan kirim jawabannya ke wali kelas kalian masing-masing. Semangat belajar! Sudah selesai pertemuan kita pada kali ini ya. Ibu berharap apa yang sudah Ibu sampaikan tadi kalian dapat mengerti dengan baik dan kita akan berjumpa pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar di rumah karena belajar di rumah itu asik dan menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.